wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Juniansyah. Di sini saya akan membahas tentang materi pertama dan materi kedua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurwid. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat. Perkenalkan, nama saya Satrio Hari Prastio. Saya akan menjelaskan materi kelima dan keenam. Untuk materi yang pertama, di sini ada membangun fungsi audit IT yang efektif. A. Misi Departemen Audit. Misi dari Departemen Audit Internal adalah membantu meningkatkan keadaan pengendalian internal di perusahaan. Singkatnya, misi Departemen Audit Internal ada dua. Yang pertama, untuk memberikan jaminan independen pada komite audit. Yang kedua, untuk meningkatkan keadaan pengendalian internal di perusahaan dengan mempromosikan pengendalian internal dan dengan membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan pengendalian, mengembangkan solusi hemat biaya untuk mengatasi kelemahan tersebut. B. Konsultasi dan keterlibatan dini. Dalam hal independensi, tidak ada perbedaan antara memberikan penilaian terhadap suatu sistem atau solusi sebelum implementasi dan memberikan penilaian setelah implementasi. Sayangnya, banyak auditor menggunakan independensi sebagai alasan untuk tidak menambah nilai dan tidak memberikan pendapat. Auditor umumnya harus terlibat dengan tim dalam kapasitas penasihat yang dapat dan harus mencakup keterlibatan dalam diskusi rinci mengenai bagaimana pengendalian internal akan dirancang. Ada 4 metode untuk konsultasi dan keterlibatan dini. Yang pertama A. Keterlibatan awal. Yang kedua B. Audit informal. Yang ketiga C. Berbagi pengetahuan. Yang keempat D. Penilaian diri. Untuk selanjutnya di sini ada D. Tentang pembaruan rutin dan pertemuan dengan manajemen IT. Dapatkan pemahaman tentang kegiatan yang akan datang di area mereka dan cari peluang untuk membantu dan berkonsultasi tentang kebutuhan pengendalian internal untuk kegiatan tersebut selama rapat berlangsung. Karena pertemuan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membicarakan masalah proyek yang akan datang dan bidang yang menjadi perhatian mereka secara teratur, yang membantu memastikan bahwa Anda tetap tinggal di keselarasan dengan manajemen senior IT. Selanjutnya ada E. Membangun hubungan audit formal dengan organisasi IT yang berbeda. Tetapkan auditor atau manajer audit IT untuk menjadi manajer hubungan untuk setiap organisasi IT yang signifikan. Manajer hubungan ini akan bertanggung jawab untuk menjaga kontak dan hubungan dengan manajemen dan kontributor utama dari organisasi yang ditugaskan kepada mereka. Selanjutnya ada F. Terapkan pertukaran pekerjaan dengan organisasi IT. Praktek ini memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian internal dalam operasi. B. Meningkatkan pengetahuan sifat audit. Auditor yang menghabiskan beberapa minggu dalam operasi basis data akan memperoleh pemahaman mendalam tentang area tersebut. Yang C. Mempromosikan pemahaman yang lebih baik secara keseluruhan dan kemitraan antara audit dan tim operasi. Dan yang terakhir ada D. Ini memberikan wawasan tentang peluang karir potensial baik untuk personal, operasi, dan anggota tim audit itu sendiri. Untuk selanjutnya ada G. Peran tim audit IT. Sejumlah variasi dan interpretasi ada mengenal peran kelompok audit IT dalam fungsi audit secara keseluruhan. Kita akan melihat beberapa model. Seperti A. Auditor aplikasi. Atau kelompok-kelompok ini umumnya tidak berisi auditor IT yang sebenarnya, melainkan terdiri dari orang-orang bisnis atau keuangan yang tahu cara menggunakan sistem aplikasi bisnis. Yang B ada spesialis ekstraksi dan analisis data. Implementasi paling efektif dari model ini melibatkan pengembangan analitik yang memungkinkan pemantauan terus-menerus untuk bukti penipuan, pelanggaran pengendalian internal, ketidakpatuhan kebijakan, dan pelanggaran lainnya. Untuk yang C ada auditor IT. Auditor IT yang menghabiskan sebagian besar waktu, mereka berfokus pada area di bawah lapisan aplikasi dalam tumpukan. Mereka memastikan bahwa infrastruktur inti
yang mendukung sistem perusahaan memiliki keamanan dan kontrol yang tepat. Untuk H yang terakhir dari materi 1 adalah membentuk dan memelihara tim audit yang efektif. Tujuannya adalah agar tim audit IT melakukan audit IT yang komprehensif, melakukan pekerjaan di semua lapisan, tumpukan, tetapi mengendalikan auditor keuangan untuk terlibat dalam meninjau poin-poin yang lebih baik dari kontrol aplikasi bisnis. Untuk materi selanjutnya ada materi kedua, yang dimana membahas tentang proses audit. Untuk pengenalan internal, terdapat 3 jenis. Yang pertama ada jenis pengenalan internal, seperti implementasi administratif mencakup hal-hal seperti kebijakan dan proses. Implementasi teknis adalah alat dan perangkat lunak yang secara logis menegakkan kontrol. Implementasi fisik termasuk kontrol seperti personal, keamanan, dan pintu terkunci. Untuk selanjutnya B, kontrol pencegahan. Preventif menghentikan peristiwa buruk terjadi. Misalnya, memerlukan ID pengguna dan kata sandi untuk akses ke sistem adalah kontrol preventif. Ini mencegah orang yang tidak berwenang mengakses sistem dari sudut pandang teoretis. Untuk yang C, di sini ada kontrol detektif. Misalnya, mencatat semua aktivitas yang dilakukan pada sistem akan memungkinkan Anda meninjau log untuk mencari aktivitas yang tidak sesuai setelah peristiwa. Untuk yang D, ada kontrol reaktif. Reaktif berada di antara kontrol preventif dan detektif. Mereka tidak mencegah peristiwa buruk terjadi, tetapi mereka menyediakan cara sistematis untuk mendeteksi kapan peristiwa buruk itu terjadi dan memperbaiki situasi. Itulah sebabnya yang mereka kadang-kadang disebut kontrol korektif. Untuk selanjutnya ada E, kontrol perubahan perangkat lunak. Jika perubahan pada kode sistem itu sendiri tidak disetujui dan diuji dengan benar, ini mungkin Anda kehilangan kepercayaan pada integritas data di dalam sistem. Jadi apakah sajakah pengendalian internal yang mengurangi resiko ini? Untuk yang pertama ada, jangan izinkan akses logis pemrograman untuk memperbarui kode. Yang kedua, orang yang memiliki akses logis untuk memperbarui kode produksi tidak boleh melakukan tanpa bukti pengujian dan persetujuan. Untuk yang F, ada kontrol akses, yang dimana memerlukan ID pengguna dan kata sandi untuk mengakses sistem. Untuk selanjutnya ada B, menentukan apa yang akan diaudit. Salah satu tugas terpenting dari Departemen Audit ini adalah menentukan apa yang akan diaudit. Rencana audit harus memfokuskan auditor pada area dengan resiko paling besar dan harus efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya terbatas untuk melihat area yang paling penting. Untuk selanjutnya C, menciptakan audit. Universe salah satu langkah pertama adalah memastikan proses perencanaan yang efektif adalah menciptakan audit universe IT. Yang penting adalah mencari cara untuk membagikan lingkungan sehingga Anda dapat melakukan audit yang paling efektif. Untuk selanjutnya ada D, fungsi IT terdesentralisasi. Setelah menentukan daftar semua proses IT terpusat pada perusahaan selanjutnya, dapat menentukan bagian audit lainnya. Audit ini dapat terdiri dari meninjau kontrol IT terdesentralisasi yang dimiliki oleh setiap situs, seperti keamanan fisik, pusat data, dan kontrol lingkungan. Untuk selanjutnya, di sini ada tahapan audit. 6 tahapan audit utama untuk melakukan setiap audit dalam rencana audit. Yang pertama ada perencanaan. Tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit dan pertimbangan yang cermat untuk setiap audit. Yang kedua ada kerja lapangan dan dokumentasi. Tujuannya untuk mendokumentasikan pekerjaan dengan cukup rinci, sehingga orang yang cukup mendapat informasi dapat memahami apa yang telah dilakukan dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan auditor. Untuk yang ketiga ada penemuan dan validasi masalah. Saat melaksanakan kerja lapangan, auditor akan mengembangkan daftar masalah potensial. Auditor harus berhati-hati untuk menghapus daftar masalah potensial untuk memastikan bahwa semua masalah valid dan relevan. Selain memvalidasi bahwa risiko yang disajikan oleh masalah tersebut cukup signifikan untuk dilaporkan
Chapter 3, kontrol tingkat entitas audit. A. Langkah uji untuk kontrol tingkat entitas audit, yaitu ada tinjauan yang A. Tinjauan struktur organisasi TI secara keseluruhan untuk memastikan bahwa ia memberikan penugasan, wewenang dan tanggung jawab yang jelas atas operasi TI dan menyediakan pemisahan tugas yang memadai. Yang B ada tinjau proses perencanaan strategis TI dan pastikan bahwa itu selaras dengan strategi bisnis. Mengevaluasi proses organisasi TI untuk memantau kemajuan terhadap rencana strategis. Yang C ada tentukan apakah ada strategi dan peta jalan teknologi dan aplikasi dan evaluasi proses untuk perencanaan teknis jangka panjang. D. Tinjau indikator dan pengukuran kinerja untuk TI, pastikan bahwa proses dan metrik tersedia dan disetujui oleh pemangku kepentingan utama untuk mengukur kinerja aktivitas secara sehari-hari dan untuk melacak kinerja terhadap perjanjian tingkat layanan dan anggaran dan persyaratan operasional lainnya. E. Tinjau proses organisasi TI untuk menyetujui dan memprioritaskan proyek baru. Tentukan apakah proses ini memadai untuk memastikan bahwa akuisisi sistem dan proyek pengembangan tidak dapat dimulai tanpa persetujuan. Pastikan bahwa manajemen dan pemangku kepentingan utama meninjau status proyek, jadwal, dan anggaran secara berkala sepanjang umur proyek yang signifikan. F. Mengevaluasi standar untuk mengatur pelaksanaan proyek TI dan untuk memastikan kualitas produk yang dikembangkan atau diperoleh oleh organisasi TI. Tentukan bagaimana standar ini dikomunikasikan dan ditegakkan. Tinjau standar tersebut dan pastikan bahwa standar tersebut memadai. Yang pertama, manajemen proyek. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, ada konfigurasi sistem. Yang keempat adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima ada standar jaminan kualitas. G. Memastikan bahwa kebijakan keamanan TI ada dan menyediakan persyaratan yang memadai untuk keamanan lingkungan. Tentukan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan bagaimana kepatuhan dipantau dan ditegakkan. H. Meninjau dan mengevaluasi proses penilaian risiko yang ada untuk organisasi TI. Mekanisme penilaian risiko dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, memantau kontrol internal di lingkungan TI. Yang kedua, ada melakukan penilaian ancaman dan risiko formal terhadap pusat dan sistem data penting. Yang ketiga, ada melakukan tinjauan berkala terhadap rencana strategis TI dan peta jalan teknis serta menilai risiko terhadap pencapaian rencana tersebut. Yang keempat, ada memantau kepatuhan terhadap kebijakan keamanan TI dan kebijakan TI terkait lainnya. I. Tinjau dan evaluasi proses untuk memastikan bahwa karyawan TI di perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. J. Meninjau dan mengevaluasi kebijakan dan proses untuk menetapkan kepemilikan data perusahaan, mengklasifikasikan data, melindungi data sesuai dengan klasifikasinya, dan menentukan siklus hidup data. K. Pastikan bahwa ada proses yang efektif untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang memengaruhi TI dan untuk menjaga kesadaran akan perubahan dalam lingkungan peraturan. I. Meninjau dan mengevaluasi proses untuk memastikan bahwa pengguna akhir lingkungan TI dapat melaporkan masalah terlibat secara tepat dalam keputusan TI dan puas dengan layanan yang diberikan oleh TI. M. Pastikan prosedur perekrutan dan pemutusan hubungan kerja jelas dan komprehensif. N. Meninjau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur pengendalian pengadaan dan pergerakan perangkat keras. O. Kemudian O. Pastikan bahwa pemantauan dan perencanaan kapasitas ditangani secara memadai oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. P. Berdasarkan struktur organisasi dan proses TI perusahaan Anda, identifikasi dan audit proses TI tingkat entitas lainnya. Beberapa hal mengenai tinjau kontrol tingkat entitas. Dan ada kandidatnya, yaitu 1. Keamanan fisik pusat,
Yang kedua ada pemantauan sistem. Yang ketiga ada perencanaan pemulihan bencana. Yang keempat ada proses pencadangan. Yang kelima ada keamanan dan manajemen jaringan. Yang keenam pelindungan virus. Yang ketujuh proses administrasi sistem Unix atau Linux. Yang kedelapan ada keamanan baseline yang digunakan untuk penyebaran Unix dan Linux. Yang kesembilan kontrol perubahan perangkat lunak untuk kode yang dikembangkan secara internal. Yang terakhir ada kata sandi perusahaan dan praktik manajemen akun. Chapter 4 mengaudit pusat data dan pemulihan bencana data. A. Latar belakang. Infrastruktur pusat data dirancang untuk mempertahankan komputasi optimal yang konstan lingkungan hidup. Peran auditor adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa semua sistem yang diperlukan dan prosedur hadir dan berfungsi dengan baik. Kemudian B. Esensi audit pusat data. Pusat data adalah fasilitas yang dirancang untuk menampung sistem kritis organisasi yang terdiri dari perangkat keras komputer, sistem operasi, dan aplikasi. Yang kemudian C. Keamanan fisik dan kontrol lingkungan. Yang kemudian D. Sistem kontrol akses fasilitas. E. Sistem alarm. F. Sistem pemadaman kebakaran. G. Sistem dan ketahanan situs. H. Kekuasaan. Pusat data menyediakan redundasi daya di beberapa lapisan antara lain A. Umpan daya. B. Ground to earth. C. Pengkondisian daya. D. Sistem cadangan baterai atau UPS. E. Generator. I. Pemanasan, ventilasi, dan pendingin udara. Pusat data biasanya menyediakan rendunan yang canggih sistem untuk menjaga suhu dan kelembaban konstan. J. Koneksi jaringan. Konektivitas jaringan adalah kritis lebih sering daripada tidak. Fasilitas pusat data memiliki internet dan WAN yang berlebihan koneksi melalui beberapa operator. K. Operasi pusat data. Auditor harus berharap untuk menemukan area berikut yang dicakup oleh kebijakan, rencana, dan prosedur. Yang pertama ada kontrol akses fisik. Yang kedua ada sistem dan pemantauan fasilitas. Yang ketiga ada perencanaan, pelacakan, dan pemeliharaan fasilitas. Yang keempat ada prosedur respon untuk pemadaman. L. Kesigapan bencana. Tugas auditor adalah mengidentifikasi dan mengukur kontrol fisik dan administratif. M. Faktor risiko lingkungan dan eksternal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ancaman berisiko tinggi, yaitu A. Tinjau pencahayaan eksterior pusat data, orientasi bangunan, signet, pagar, dan karakteristik lingkungan untuk mengidentifikasi risiko terkait fasilitas. B. Teliti lokasi pusat data untuk bahaya lingkungan. C. Tinjau pintu dan dinding pusat data untuk menentukan apakah mereka melindungi fasilitas secara memadai. D. Evaluasi perangkat autentikasi fisik untuk menentukan apakah mereka sesuai dan berfungsi dengan baik. E. Pastikan bahwa alarm pencuri dan sistem pengawasan melindungi pusat data dari gangguan fisik. F. Verifikasi bahwa area sensitif di dalam pusat data diamankan cukup. G. Verifikasi bahwa ground to earth ada untuk melindungi komputer sistem. H. Pastikan daya dikondisikan untuk mencegah kehilangan data. I. Pastikan generator melindungi dari kehilangan daya yang berkepanjangan dan berada dalam kondisi kinerja yang baik. J. Pastikan alat pemadam kebakaran ditempatkan secara strategis seluruh pusat data dan dipelihara dengan baik. K. Tinjau konsol pemantauan alarm, laporan, dan prosedur. I. Verifikasi bahwa jaringan sistem, operasi, dan aplikasi pemantau memberikan informasi yang memadai untuk mengidentifikasi potensi masalah untuk sistem yang ada di pusat. M. Verifikasi bahwa sistem dan peralatan berbasis fasilitas pusat data dipelihara dengan baik. N. Pastikan personel pusat data dengan benar untuk menjalankan fungsi pekerjaannya. O. Meninjau dan mengevaluasi manajemen aset untuk pusat data peralatan. P. Pastikan prosedur dan kapasitas pencadangan sesuai untuk sistem masing-masing. Q. Pastikan bahwa sistem dapat dipulihkan dari media cadangan. R. Pastikan bahwa rencana pemulihan bencana ada dan komprehensif dan bahwa
Karyawan kunci menyadari peran mereka jika terjadi. R. Pastikan bahwa rencana pemulihan bencana ada dan komprehensif dan bahwa karyawan kunci menyadari peran mereka jika terjadi bencana. S. Pastikan DRP diperbarui dan diuji secara teratur. T. Pastikan bahwa rencana operasi darurat menangani berbagai skenario bencana secara memadai. Akan ditemukan di server biasa. Yang B. Protokol. Protokol mendefinisikan aturan dengan nama perangkat setuju untuk komunikasi. Yang C. Model OSI. Model OSI 7 lapis menjelaskan bagaimana data berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Yang D. Router. Router menghubungkan dan mereturkan data antar jaringan menggunakan alamat jaringan layar 3, biasanya alamat IP. Yang E. Saklar. Sebuah switch memiliki fitur pembelajaran di mana ia mempelajari alamat MAC untuk setiap host yang terhubung ke port switch. Yang F. Firewall. Ratusan firewall di pasaran menjangkau beberapa lusin vendor dan beberapa lusin aplikasi. Yang G. Auditing switch, routers, and firewall. Langkah-langkah audit umum adalah berlaku untuk peralatan jaringan secara umum diikuti oleh bagian khusus untuk router, switch, dan firewall. Yang pertama, langkah audit peralatan jaringan. Tinjau kontrol seputar pengembangan dan pemeliharaan konfigurasi. Yang kedua, pastikan bahwa kontrol yang tepat tersedia untuk kerentanan yang terkait dengan versi perangkat lunak saat ini. Yang ketiga, verifikasi bahwa semua layanan yang tidak perlu dinonaktifkan. Yang keempat, pastikan bahwa praktik manajemen SNMP yang baik diikuti. Yang kelima, tinjau dan evaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun dibuat hanya jika ada yang sah kebutuhan bisnis. Yang keenam, pastikan bahwa kontrol kata sandi yang sesuai digunakan. Yang ketujuh, verifikasi bahwa protokol manajemen yang aman digunakan jika memungkinkan. Yang ke-8, pastikan bahwa cadangan saat ini ada untuk file konfigurasi. Yang ke-9, pastikan logging diaktifkan dan dikirim ke sistem terpusat. Yang ke-10, evaluasi pengguna network time protokol NTP. Yang ke-11, pastikan kontrol akses diterapkan ke port konsol. Yang terakhir, verifikasi bahwa standar proses terdokumentasi ada untuk membangun perangkat jaringan. Yang B. Kontrol saklar tambahan lapisan 2. Berikut adalah langkah-langkah pengujian tambahan untuk saklar. Yang pertama, verifikasi bahwa administrator menghindari penggunaan VLAN. Yang kedua, mengevaluasi penggunaan autonegosiasi trunk. Yang ketiga, verifikasi bahwa mitigasi serangan protokol spanning tree diaktifkan. Yang keempat, mengevaluasi penggunaan VLAN. Yang kelima, evaluasi pengguna nonaktifkan semua port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Yang ketujuh, evaluasi bahwa ada ambang batas yang membatasi lalu lintas. Yang C, kontrol router tambahan layar 3. Yang pertama, pastikan antar muka yang tidak aktif ada router dinonaktifkan. Yang kedua, pastikan router dikonfigurasi untuk menyimpan semua DOM in. Yang ketiga, pastikan bahwa semua pembaruan peraturan telah diautentifikasi. Yang keempat, verifikasi bahwa peraturan sumber IP dan siaran yang diarahkan IP adalah dengan disabilitas. Yang terakhir, D. Kontrol firewall tambahan. Yang pertama, verifikasi bahwa semua paket ditolak secara default. Yang kedua, pastikan alamat IP internal dan eksternal yang tidak sesuai daring. Yang ketiga, evaluasi set aturan firewall untuk memberikan perlindungan yang sesuai. Selanjutnya, materi yang terakhir, materi ke-6. Sistem operasi jendela audit. Yang A, esensi audit Windows. Sistem operasi berfungsi sebagai wahana untuk mendukung aplikasi. Yang B, langkah uji untuk mengaudit Windows. Di dunia yang ideal, Anda dapat mengaudit terhadap seperangkat referensi kontrol dan informasi
yang mencakup setiap kemungkinan pengaturan konfigurasi. Yang C, pengaturan dan kontrol umum. Berikut ini merupakan pemeriksaan pengaturan sistem secara keseluruhan dan kontrol umum lainnya untuk memastikan kepatuhan sistem secara keseluruhan dengan kebijakan organisasi Anda. Yang E, dapatkan informasi sistem dan versi perangkat paket layanan dan membandingkan dengan persyaratan kebijakan. Yang F, tentukan apakah server menjalankan firewall yang disediakan perusahaan. Yang G, tentukan apakah server menjalankan yang disediakan perusahaan program antivirus. Yang H, pastikan semua tambahan yang disetujui diinstal per server Anda kebijakan manajemen. Yang I, tentukan apakah server menjalankan yang disediakan perusahaan solusi manajemen patch. Yang J, tinjau dan verifikasi informasi startup. Yang K, tentukan layanan apa yang diaktifkan pada sistem dan menvalidasi kebutuhan maka dengan administrator sistem. Yang I, pastikan bahwa hanya aplikasi yang disetujui yang diinstal pada sistem per kebijaksanaan manajemen server Anda. Yang M, pastikan bahwa hanya tugas terjadwal yang disetujui yang berjalan. Yang N, tinjau dan evaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan memastikan bahwa akun dibuat hanya untuk bisnis yang sah dan perlu. Yang O, pastikan bahwa semua pengguna dibuat di tingkat domain yang jelas dijelaskan dalam direktori aktif. Yang P, tinjau dan evaluasi penggunaan kelompok dan tentukan pembatasan penggunaannya. Yang Q, tinjau dan evaluasi kekuatan kata sandi sistem. Yang R, evaluasi penggunaan kontrol kata sandi dari server seperti penuaan kata sandi, panjang, kompleksitas, riwayat, dan kebijakan penguncian. Yang S, meninjau dan mengevaluasi penggunaan dan kebutuhan akses jarak jauh termasuk koneksi RAS, FTP, TLN, SHS, VPN, dan metode lainnya. Yang T, pastikan spanduk peringatan resmi ditampilkan untuk saat menghubungkan ke sistem. Yang U, mencari mengevaluasi penggunaan share pada host. Yang V, jika Anda mengaudit lingkungan yang lebih besar berlawanan dengan satu atau dua sistem terisolasi, tentukan apakah yang ada standar membangun sistem baru dan apakah baseline tersebut memiliki pengaturan keamanan. Yang terakhir, cara melakukan audit sederhana dan dari klien Windows. Langkah-langkah berikut memberikan metode yang sangat cepat untuk memverifikasi gambar yang digunakan untuk menyediakan komputer baru bagi pengguna akhir. Yang pertama, tentukan apakah klien menjalankan firewall yang disediakan perusahaan. Yang kedua, tentukan apakah klien menjalankan perusahaan yang sedang disediakan program antivirus. Yang ketiga, tentukan apakah klien menjalankan perusahaan yang disediakan solusi manajemen tambahan. Yang keempat, tentukan apakah klien dilengkapi dengan minimum paket layanan hotfix dan perangkat lunak yang direkomendasikan. Yang keempat, pastikan bahwa klien memiliki semua hal berikut sesuai dengan penganalisis keamanan dasar Microsoft. Yang terakhir, pindai sistem menggunakan jaringan kelas komersial. Yang terakhir, evaluasi kontrol keamanan fisik selama berjalan.